Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Dog Soldiers 2002. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di hutan Skotlandia, sepasang suami istri asik berkemah untuk merayakan hari jadi mereka. Sang istri kemudian memberikan hadiah kepada suaminya. Hadiah tersebut berupa pembuka surat yang terbuat dari perak. Malam hari ketika mereka berada di dalam tenda, tiba-tiba melihat sang istri yang ditarik oleh sesosok makhluk, suaminya pun dengan gemetar mengambil pembuka surat dari perak. Naas dia juga bernasib sama. 2 jam sebelumnya pada sebuah hutan di Wales Utara, seorang tentara bernama Cooper berlari menghindari orang-orang bersenjata yang mengejarnya. Namun akhirnya Cooper terjebak sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Sayang, usaha Cooper terhenti ketika seorang kapten bernama Ryan berhasil menjatuhkan dia. Rupanya ini adalah ujian untuk bergabung dengan pasukan khusus militer Inggris di bawah pimpinan Ryan. Selama 22 jam 47 menit, Cooper berhasil menghindari penangkapan, sehingga Ryan memberikan Cooper ujian terakhir, yaitu menghabisi seekor anjing milik mereka. Mendengarnya dengan tegas, Cooper menolak perintah, lantaran tidak memiliki alasan untuk menghabisi anjing tidak bersalah tersebut. Akibat hal ini, Ryan pun menggagalkan proses seleksi terhadap Cooper seraya menghabisi sang anjing. Melihat itu, Cooper menjadi emosi, tapi dengan mudah serangan Cooper dipatahkan oleh Ryan yang memerintahkan Cooper dikembalikan ke unitnya. 4 minggu kemudian di dataran tinggi Skotlandia, tampak sebuah helikopter menurunkan 6 orang tentara Inggris. Salah satu anggota tentara ternyata Cooper. Pasukan ini dipimpin oleh seorang sersan bernama Wells. Sebenarnya seorang tentara bernama Joe keberatan berada di sana karena malam itu tim sepak bola Inggris bertanding melawan Jerman. Namun Wells berkata mereka hanya melakukan latihan melawan pasukan khusus, sehingga malam hari sudah akan kembali pulang. Cooper lalu memberitahu Wells titik-titik di mana pasukan khusus berada. Tapi ada sebuah titik yang tidak dijaga, yaitu jurang sedalam 30 atau 40 kaki, sehingga mereka bisa melewati jalur tersebut di malam hari. Setelah persiapan selesai, ke-6 tentara ini pun melanjutkan perjalanan. Selang beberapa jam mereka beristirahat. Di sini Cooper menceritakan kejadian yang dialami oleh pasangan suami istri yang berkemah bulan lalu. Menurut kabar, beberapa hari kemudian tim penyelamat hanya menemukan sisa-sisa tenda serta darah dari pasangan tersebut. Di koran pun dikabarkan bahwa serangan itu dilakukan oleh monster hutan yang tidak dapat dibuktikan. Jadi konon hutan ini adalah tempat tujuan camping. Hanya saja sebagian besar camper hilang tanpa jejak. Cukup lama beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sayang, mereka tidak menyadari Ryan tengah mengawasi pergerakan mereka. Contact camp. Malam hari mereka memutuskan beristirahat di jurang yang dikatakan oleh Cooper dan masih saja membicarakan pertandingan sepak bola yang mereka lewatkan. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba saat diperiksa, Cooper mendapati bekas luka gigitan di sekujur tubuh sapi yang jatuh itu. Oleh karenanya Wells memerintahkan mereka bergantian berjaga. Sementara itu Ryan tampak tengah mengawasi kondisi sekeliling. Hanya saja Ryan tidak mengetahui ada makhluk dengan pandangan hitam putih yang juga sedang mengawasinya dari berbagai sudut. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, keesokan pagi mereka naik ke atas tebing untuk memeriksa dari mana sapi tadi malam terjatuh. Dikarenakan tidak menemukan hal yang mencurigakan, Wells memerintahkan mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah hutan, Wells menemukan bulu hewan yang tersangkut di ranting pohon. Selang beberapa waktu, mereka pun menemukan potongan tubuh manusia yang berserakan. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah suar yang ditembakkan ke udara. Oleh karenanya Wells mengajak mereka memeriksa. Saat didatangi, ternyata tembakan suar tadi berasal dari kamp pasukan khusus. Namun mereka hanya menemukan jeroan dan senjata asli yang berhamburan.
Menyadari ada yang tidak beres, Wells memerintahkan mereka mengambil senjata-senjata asli tersebut untuk mengganti senjata mainan yang mereka bawa serta mengumpulkan amunisi. Wells juga memerintahkan seorang tentara bernama Bruce untuk menghubungi markas. Bersama dengan itu, tiba-tiba tapi sejurus kemudian Ryan tumbang. Melihatnya, Cooper yang mengenali sang kapten segera menolong. Dalam kondisi terluka, Ryan berkata mereka harus segera keluar dari sana tanpa menjelaskan apa-apa. Akibat radio yang digunakan Bruce tidak mendapatkan sinyal, maka Wells memerintahkan seorang tentara bernama Terry mencari radio milik pasukan khusus tersebut. Sembari mengobati Ryan, Cooper menjelaskan kepada Wells kalau pasukan khusus ini memiliki misi terselubung karena mereka membawa anak panah bius dan jaring. Selang beberapa saat, Terry menemukan radio milik pasukan khusus. Sayang dalam kondisi rusak. Di sini Ryan berteriak mengatakan bahwa seharusnya hanya ada satu dan mereka akan segera kembali. Dikarenakan berpikir luka yang dialami Ryan menyebabkan dia berhalusinasi, maka mereka mengabaikan ucapan Ryan ini. Dari radio milik pasukan khusus, Terry menemukan sebuah chips yang mirip seperti pemancar, tetapi bukan pemancar radio. Di sini lagi-lagi Ryan berkata musuh yang mereka hadapi tidak akan mati dengan peluru itu. Di waktu bersamaan mereka mendengar teriakan seseorang di kejauhan, sehingga setelah mengumpulkan senjata dan amunisi yang dapat dibawa, mereka pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Wells meminta Bruce untuk mengawasi bagian belakang tapi harus segera menyusul mereka. Dalam pengintaian, Bruce melihat sekelebat bayangan melintas sehingga mencoba melepaskan tembakan. Sayang senjata yang dia gunakan macet. Akibat hal ini, Bruce terpaksa mengejar rekan yang lain. Nas tanpa diduga, mendengarnya, Wells memutuskan untuk mencari Bruce. Ketika sesosok makhluk muncul mencoba menyerangnya, tidak sengaja Wells menemukan Bruce yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Malang tiba-tiba. Beruntung di waktu bersamaan Cooper datang mengusir sang makhluk. Menyadari kondisi jeroan yang terburai, Wells memerintahkan Cooper pergi. Tapi Cooper yang tidak ingin kehilangan satu rekan lagi memaksa untuk memasukkan kembali jeroan tersebut dan mengajak Wells pergi. Hanya saja para makhluk terus mengejar sehingga tembak menembak kembali terjadi. Dalam kondisi terjepit, mereka melihat lampu mobil mendekat. Oleh karenanya mereka segera menghentikan mobil yang dikemudikan seorang wanita bernama Megan. Tanpa menanyakan apa-apa, Megan langsung memerintahkan mereka semua masuk. Sialnya mobil tersebut amblas hingga tanpa diduga. Setelah berusaha keras, akhirnya Megan berhasil membawa mereka pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Megan mengatakan dia mendengar suara tembakan dan ternyata bertemu dengan mereka. Dikarenakan Cooper menjelaskan kondisi sang sersan yang cukup parah, maka Megan menawarkan untuk berhenti di rumah warga yang berada paling dekat. Selang beberapa waktu mereka sampai ke rumah yang dimaksud. Lantaran tidak ada yang menyahut panggilan Megan, maka Cooper mengajak seorang tentara bernama Spoon masuk memeriksa. Di dalam mereka mendapati kondisi yang sangat rapi. Bahkan meja makan pun telah disiapkan. Di kompor juga ada makanan yang sedang dimasak. Tak lama kemudian, Cooper mendengar suara dari sebuah kamar. Dengan penemuan anjing ini, Cooper berasumsi rumah tersebut aman sehingga mengajak mereka semua masuk. Cooper kemudian bertanya apakah di rumah itu memiliki telepon. Tapi Megan menjelaskan telepon terdekat berjarak 50 mil dari rumah itu. Parahnya lagi, untuk mencapai kota terdekat, mereka juga harus menempuh 4 jam perjalanan. Namun karena kondisi Cooper yang tidak mungkin bertahan lebih lama, Cooper tetap berencana menempuh perjalanan tersebut. Guna melakukan hal ini, Cooper kembali mengajak Spoon mengambil mobil tadi. Sampai di mobil, mereka begitu tersentak mendapati mesin yang telah dirusak. Bersamaan dengan itu, mereka melihat sejumlah makhluk yang berdiri mengawasi. Oleh karenanya mereka bergegas kembali ke dalam rumah, tapi tiba-tiba cukup lama berusaha, akhirnya mereka berhasil menutup pintu rumah tersebut dan mengusir sang makhluk. Akibat hal ini, Cooper meminta mereka membarikade pintu dan jendela. Di sini Cooper menjelaskan kepada Megan kalau tujuan kedatangan mereka hanyalah untuk latihan rutin dan tidak mengetahui tentang adanya makhluk-makhluk di luar.
Mendengarnya, Meghan terlihat kecewa lantaran mengira kedatangan mereka adalah untuk misi penyelamatan warga. Menurut Meghan, makhluk-makhluk di luar sangat cerdas, jadi kemungkinan sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyerang mereka. Sementara di toilet, Ryan yang awalnya terluka parah tampak telah pulih kembali. Meghan kemudian menjelaskan bahwa musuh yang mereka hadapi adalah manusia serigala yang tentu saja tidak dipercaya oleh Cooper. Oleh karenanya Cooper memerintahkan mereka mengatur tembakan karena amunisi yang terbatas. Cooper lalu meminta Meghan membantunya mengobati Wells. Akibat tidak memiliki peralatan medis, terpaksa mereka menggunakan lem super untuk menyatukan kulit bagian perut Wells. Cooper bahkan harus membuat Wells pingsan karena tidak memiliki bius. Selama pengobatan ini, Meghan menceritakan bahwa dia sudah tinggal di daerah itu selama 2 tahun sebagai ahli geologi. Kedatangannya sengaja untuk mencari tahu kebenaran tentang manusia serigala yang telah lama menjadi legenda di sana. Setelah mengobati luka Wells, Cooper meminta mereka untuk bertahan di rumah itu dan menghadapi setiap serangan yang datang, serta meminta Meghan menjelaskan musuh seperti apa yang tengah mereka hadapi. Mendengar penjelasan Meghan, tentunya mereka juga tidak percaya. Tapi Meghan berkata bulan purnama, gigi, cakar, serta lolongan yang mereka dengar cukup untuk membuktikan hal itu. Menurut Meghan, setiap bulan purnama manusia serigala akan berburu manusia, dan selama 1 tahun terakhir 15 orang telah menghilang. Sedangkan untuk peluru perak belum ada yang berhasil mencobanya. Kendati masih tidak mempercayai kisah dari Meghan, Cooper tetap meminta mereka waspada dengan alasan tidak mungkin orang sakit jiwa yang melarikan diri dari rumah sakit bisa memiliki rambut di sekujur tubuh atau kuku yang panjang serta mencabik-cabik manusia. Cooper selanjutnya meminta Ryan menceritakan mengenai misinya. Namun Ryan menolak memberitahu apa-apa dan dengan angkuh berkata tidak membutuhkan mereka. Saat Cooper melihat foto keluarga di sana, Meghan memberitahu keluarga tersebut bernama Youatt dan telah hidup di lembah itu selama berabad-abad secara turun-temurun. Sehingga curiga misi Ryan berhubungan dengan hilangnya keluarga Youatt yang menghuni rumah. Mendengar itu, Cooper yang akhirnya menyadari Ryan pulih sangat cepat, meminta Ryan menunjukkan luka yang dia derita. Tapi Ryan justru mengancam sehingga sempat terjadi ketegangan antara mereka. Benar saja, luka yang dialami Ryan ternyata telah sembuh total. Melihat itu, Cooper memerintahkan mereka mengikat Ryan. Di waktu bersamaan, listrik tiba-tiba padam. Meghan berasumsi manusia serigala yang dapat melihat dalam gelap sengaja mematikan generator. Sesaat kemudian Terry melihat gerakan di luar. Oleh sebab itu mereka bersiap-siap. Tidak berselang lama serangan pun terjadi sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Di tengah pertempuran, Cooper mendengar suara kaca di lantai atas pecah. Mengingat Wells yang berada di sana, maka Cooper bergegas naik. Rupanya sesosok manusia serigala besar telah berada di dalam kamar. Ketika Cooper akan menyerang, tiba-tiba sembari terus menahan serangan, Cooper juga berusaha menyadarkan Wells. Beruntung Wells siuman sehingga mereka berhasil mengusir kedua manusia serigala tersebut. Pada waktu yang sama di lantai bawah, tentara lain juga berhasil mengusir para manusia serigala. Malang baru saja merasa tenang secara mengejutkan. Meghan yang menyaksikan kejadian tersebut pun tidak dapat berbuat apa-apa. Saat Cooper turun, Meghan memberitahu bahwa Terry telah diculik oleh manusia serigala. Mendengar itu, Cooper berniat menyelamatkan Terry, namun Ryan berkata Terry sudah mati. Setelah peristiwa ini, Meghan mengatakan mereka hanya perlu untuk bertahan hingga pagi menjelang karena mereka beruntung bertemu dengannya. Hanya saja Ryan kembali nyeletuk dengan berkata Meghan sengaja mendatangi mereka di hutan tadi. Tapi mereka tidak mempedulikan ucapan Ryan. Meghan kemudian bertanya apakah Cooper sudah percaya bahwa manusia serigala benar-benar ada. Namun pembicaraan itu kembali diganggu oleh ucapan Ryan sehingga Meghan langsung membentaknya. Mendengar Meghan yang berani menyebut nama sang kapten, tentu saja Cooper menjadi heran. Alhasil Meghan mengaku mengenali Ryan. Meghan mengungkapkan bahwa dia pernah diperbantukan ke dalam tim pertama Ryan yang dikirim untuk mengetahui kebenaran tentang manusia serigala di sana.
Tapi Cooper yang tampaknya mulai percaya dengan ucapan Ryan mengenai Megan yang sengaja menemui mereka di hutan, akhirnya memberikan senjata kepada Megan agar dia juga melawan para manusia serigala. Lantas dari jendela, Megan melihat manusia serigala yang berkumpul di hutan, sedangkan di sudut lain terdapat sebuah gudang. Bersama dengan itu, tiba-tiba menyadari para manusia serigala yang sama sekali tidak terluka, sementara peluru sudah menipis, Joe mulai merasa khawatir. Parahnya kalimat yang diucapkan Ryan semakin memperkeruh suasana, sehingga Joe bertambah emosi. Oleh sebab itu, Megan memberitahu bahwa ada sebuah mobil tua yang masih berfungsi di gudang, namun dia tidak tahu di mana kuncinya diletakkan. Mendengar itu, Joe yang kebetulan bisa mengakali kelistrikan mobil bersedia mencoba. Untuk itu, mereka meminta Spoon mengalihkan perhatian. Setelah persiapan selesai, Spoon keluar untuk memancing para manusia serigala. Bersama dengan Spoon yang kembali ke rumah, Joe juga berlari menuju ke gudang. Tapi baru saja Spoon berhasil naik, tiba-tiba akibat hal ini, Megan mencoba menyilaukan pandangan sang manusia serigala menggunakan sebuah kamera, sedangkan Spoon berusaha memotong tali. Di gudang, setelah berhasil menyalakan mobil, Joe begitu tersentak melihat sesosok manusia serigala yang tengah memukbang Terry. Akibat hal ini, Joe bergegas mengeluarkan mobil. Melihat mobil tersebut, mereka pun bersiap keluar. Di depan rumah, Joe yang mengetahui ada manusia serigala di dalam mobil mencoba untuk melawan. Manakala yang lain keluar dari rumah dan membuka pintu mobil, terlihatlah sesosok manusia serigala yang sedang asik memukbang tubuh Joe. Ketika dia akan menyerang, dengan cepat Megan melepaskan tembakan. Beberapa jam berlalu dengan 3 orang rekan yang tewas. Cooper yang sudah kehilangan kesabaran memaksa Ryan untuk bercerita. Alhasil Ryan mengungkapkan bahwa dia dikirim dalam misi menangkap manusia serigala hidup-hidup untuk dipelajari dan dijadikan sebagai senjata divisi khusus. Sayangnya mereka tidak menyangka manusia serigala tersebut berjumlah lebih dari 1. Wells juga menunjukkan chip yang mereka temukan dan meminta Ryan menjelaskan hal itu. Ryan lantas menjelaskan bahwa pasukan Wells seharusnya dimusnahkan, sehingga misi latihan tersebut sebenarnya adalah untuk menjadikan mereka sebagai umpan. Mendengar itu, sontak Wells dan Cooper menjadi marah, namun tanpa diduga Spoon yang datang membantu justru menyebabkan sang manusia serigala melarikan diri. Setelah melihat Ryan yang berubah menjadi manusia serigala tadi, Cooper mulai berpikir manusia serigala di luar adalah keluarga Yuat. Dengan alasan satu-satunya keluarga di wilayah itu hanyalah keluarga Yuat. Hal ini juga yang mungkin menyebabkan manusia serigala di luar tidak pergi kemana-mana karena rumah tersebut adalah milik mereka. Oleh sebab itu mereka berniat menghabisi semua anggota keluarga Yuat. Seraya menatap gudang, Megan berkata, manusia serigala biasa berkumpul di suatu tempat yang aman, terlindung dan hangat, serta dekat dengan mangsanya. Saat menyiapkan sebuah tabung gas, Spoon mengungkapkan rasa khawatir bila Wells berubah seperti Ryan tadi. Namun Cooper mengatakan Wells tetap bersama mereka. Sebelum misi dilakukan, Wells meminta Cooper mengajak Spoon pergi, sedangkan dia akan menahan semua manusia serigala di luar. Menurut instingnya, manusia serigala tidak berada di dalam gudang. Tapi Cooper menolak dengan alasan tidak ingin kehilangan lebih banyak rekan. Mendengar itu, Wells langsung menunjukkan luka di perutnya yang sudah sembuh, sehingga berpendapat dirinya akan segera berubah seperti Ryan. Meski demikian, Cooper tetap menolak. Cooper dan Spoon lalu memasukkan tabung gas ke mobil. Spoon lantas merusak tangki bahan bakar, sementara Cooper menyalakan mobil. Dari situ misi meledakan gudang pun dilakukan. Baru saja gudang diledakkan, Megan tiba-tiba meminta maaf. Megan yang mengira kedatangan mereka adalah untuk misi penyelamatan mengungkapkan bahwa ketika datang ke tempat itu dia terinfeksi oleh salah satu manusia serigala. Dikarenakan sekarang sudah tidak memiliki harapan lagi untuk keluar dari tempat itu, maka mereka juga harus mengalami nasib yang sama. Megan mengakui kalau di gudang tidak ada satupun manusia serigala yang bersembunyi, dan pintu belakang juga sudah dia buka. Bersamaan dengan itu, masuklah manusia serigala yang dimaksud.
Ketika Meghan mulai berubah, tanpa membuang waktu, Wales langsung melepaskan timah panas tepat ke batok Meghan. Dari situ Cooper dan Wales langsung naik ke lantai atas, sementara Spoon yang tidak sempat naik terpaksa berlindung di dapur. Malang pintu dapur berhasil didobrak sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Naas, tepat ketika Spoon berhasil mengalahkan satu manusia serigala, bersama dengan itu pula manusia serigala lain muncul menghabisi Spoon. Di lantai atas, Wales juga harus menahan serangan, sementara Cooper berusaha menjebol dinding. Begitu dinding berhasil dijebol, keduanya bergegas masuk dan membarikade dinding tersebut. Melihat pintu yang tidak akan bertahan, Wales mengajak Cooper berlindung pada sebuah lemari. Tapi di dalam lemari mereka justru menemukan kerangka manusia. Menyadari tidak mungkin berlindung di sana, maka Wales segera menembaki lantai sehingga keduanya jatuh ke dapur. Di sana Wales menemukan jam yang dia berikan kepada Spoon dari tumpukan daging manusia, sehingga yakin Spoon telah berakhir. Akibat hal ini, dengan semakin emosi mereka mencoba membarikade pintu dapur. Saat menemukan sebuah pintu basement, Wales memerintahkan Cooper berlindung di sana, sementara dia akan menghadapi para manusia serigala. Mendengarnya tentu saja Cooper menolak. Tapi sebagai atasan, dengan tegas Wales berkata dirinya akan segera berubah, sehingga salah satu dari mereka harus hidup untuk membuktikan apa yang telah terjadi. Wales juga memberikan gulungan film berisi foto manusia serigala dari kamera flash yang digunakan untuk melumpuhkan manusia serigala sebelumnya. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Cooper masuk bersama anjing milik orang rumah itu. Wales yang mulai merasakan perubahan segera menutup pintu basement dan memotong selang kompor gas. Ketika Wales menatap foto sang istri, bersama dengan itu pula kawanan manusia serigala masuk. Tepat di saat matanya berubah, Wales pun menyalakan kompor dan boom. Setelah ledakan di basement, Cooper begitu terkejut menemukan tubuh sejumlah manusia yang tergantung hingga tiba-tiba dalam posisi terjepit tanpa diduga, sang anjing menerkam manusia serigala Ryan tersebut. Bersama dengan itu, Cooper menemukan pembuka surat dari perak milik pasangan suami istri di awal film. Benar saja, benda perak ini berhasil melemahkan Ryan, sehingga Cooper memiliki kesempatan untuk memporak-porandakan batok Ryan. Pagi hari, Cooper bersama sang anjing keluar dari reruntuhan rumah. Selanjutnya tampak foto manusia serigala yang menjadi bukti perjuangan mereka, di mana kisah Cooper ditampilkan pada sebuah koran dengan judul "Manusia Serigala Memakan Peletonku" di bawah hasil pertandingan sepak bola Inggris melawan Jerman yang ingin dilihat oleh Joe. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.